Halo para pemirsa Mental Innovating, senang menemui Anda kembali bersama saya Dr. Yanto Marius, dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater di Manado. Edisi dari Mental Innovating hari ini adalah edisi yang ke-34. Hari ini kita akan berbicara mengenai satu topik tentang penyakit-penyakit yang akhirnya segera akan membawa kematian. Jadi penyakit-penyakit terminal kita katakan seperti kanker, penyakit autoimun, gangguan ginjal, gagal jantung, gagal hati dan lain sebagainya. Jadi bukan yang akut ya, misalnya kecelakaan, serangan jantung, serangan stroke dan lain-lain, kecelakaan yang langsung orang meninggal, itu tidak. Ini penyakit-penyakit kronis. Waktu pertama kali bagaimana dokter memberikan vonis bahwa dia menderita kanker terutama itu atau autoimun, maka bagaimana reaksi emosional dari pasien, dari para penderita ya. Ya, kita bahas sedikit mengenai kematian adalah hidup dan mati manusia adalah hal yang sangat mendasar. Kanker dan sejenisnya, penyakit-penyakit terminal dekat dengan kematian. Kematian mempunyai arti yang berbeda tergantung dari umur, budaya, dan kepercayaan secara agama. Bagi anak-anak yang umurnya masih kecil, di bawah 5 tahun, itu dianggap saja bahwa kematian suatu ya omanya atau seseorang itu opanya ya tidur aja. Tapi dia mulai di atas 5-10 tahun, itu dianggap suatu perubahan wujud. Tapi setelah dia umur 10 tahun, maka kematian mempunyai arti penting, dan bahwa dia ada suatu kehilangan yang permanen yang tidak akan kembali lagi. Bagi anak-anak usia laki-laki di atas fase ini 9-10 tahun, fase pemujaan terhadap orang tuanya, terutama ayahnya, maka ini sangat traumatis, bagi wanita juga dalam Oedipus kompleks juga sangat traumatis apabila kehilangan orang tuanya. Jadi ada ungkapan mengatakan, hilang ayah, hilang wibawa, hilang ibu, hilang piara. Jadi keinginan kita semuanya baik adanya, tapi kenyataannya bisa berbeda ya. Jadi hilang ayah, hilang wibawa, hilang ibu, hilang piara, kasih sayang ya. Ya, susah. Waktu penderita kanker itu divonis, dinyatakan oleh dokter yang menderita satu kanker, maka itu satu penyakit yang sangat mengejutkan ya. Jadi itu bisa bermacam-macam reaksi, mulai reaksi asam terkejut, terperanjat, syok, menangis dan lain sebagainya ya. Jadi perlu dokter dengan simpatik, kalem. Jadi kalau dia belum bisa menerima kenyataannya, harus dengan teknik bagaimana belum dinyatakan bahwa sebagai itu. Tapi kalau dia sudah bisa menerima kenyataan, bisa dijelaskan dengan baik. Jadi dengan sikap positif. Kanker adalah suatu penyakit berat, di mana orang akan memerlukan waktu, pengorbanan waktu, tenaga, biaya, dan terutama perasaan. Dan ini juga orang tahu bahwa sesudah diobati maka menimbulkan cacat-cacat tertentu ya. Misalnya kulitnya jadi kering, rambutnya jadi rontok, kelainan-kelainan dalam dari akibat kemoterapi radiasi itu akibat buruk ya. Jadi bisa kelainan darah dan lain sebagainya. Manusia itu makhluk sosial. Artinya manusia memerlukan manusia lain untuk hidup bersama, saling membutuhkan ya. Jadi apalagi dalam keadaan sakit, maka yang sakit itu sangat tergantung pada penolongnya. Jadi sikap yang mendukung, yang positif dari penolongnya, terutama keluarga, itu sangat membantu. Ada 5 tahap dari gejolak mental dari waktu seorang pasien atau seorang penderita dinyatakan menderita penyakit terminal. Dalam hal ini adalah kanker. Berbagai macam jenis kanker bisa mengenai pada seluruh tubuh kita. Oleh sarjana Kabler and Ross tahun 1969 di 5 tahap. Pertama, tahap shock dan penyangkalan atau denial ya. Dia menyangkal. Saat dokter pertama memberitahukan, maka pasien bisa jadi bingung, shock,
Oleh karena itu perlu tutur sapa ramah dari dokter. Tidak percaya akan diagnosis dokter, dan sejak itu dia mulai mendapat second opinion, third opinion, pendapat dokter lain untuk meyakinkan dia. Mungkin juga ke pengobatan alternatif, pengobatan dukun-dukun, pengobatan secara religi agama. Ya, pengobatan secara religi agama yang datang di situ ya terserah dari pasien. Kemudian tahap kedua sesudah shock itu adalah marah. Marah kepada dokter, marah kepada nasibnya, marah kepada Tuhan, dan lain-lain. Ragu atas kemampuan dokter, ragu atas diagnosa dokter, ragu atas tawaran untuk suatu operasi dan pengobatan stadium awal dari kanker. Berbagai macam penyesalan, kekecewaan atas dirinya. Jadi kalau perlu begitu, dia marah ya. Kemudian penyakit kan akan dari waktu ke waktu berkembang terus. Dia mungkin belum mau diobati ya. Nah, dengan bertambah beratnya penyakit, penderita mulai bimbang, kembali mau mendekatkan diri ke dokter, kembali mau berobat, kembali memerlukan keluarga, dan kembali membutuhkan Tuhan. Ia memohon kesembuhan dan berjanji akan, katakanlah kalau dia orang kaya, saya kalau sembuh akan berderma lebih banyak, akan membangun satu katakanlah bangunan rumah ibadah, entah gereja, masjid, wihara dan lain sebagainya ya. Dan bahkan mau pindah agama. Apabila saya sembuh, maka agama ini akan saya pindah agama lain ya. Dan itu banyak ada kejadian, berapa teman saya pindah agama karena dia merasa sembuh dari penyakit agama yang barunya. Tahap keempat adalah tahap depresi atau murung. Penderita semakin lemah, kurus, tidak bisa tersenyum, merasa kehilangan arti hidup, mulai pasrah menerima kenyataan dan putus asa. Pikiran akan kematian semakin dekat, menarik diri, tidak mau bergaul, tidak ingin dikunjungi saudara dan kawan, bahkan dia cuma mau tidur, menolak untuk didoakan. Jadi tahap murun depresi, biarkan saja dia murun dan depresi, asal dia jangan bunuh diri saja ya. Jadi umpamanya dia mau didoakan, menolak dia tidak mau didoakan, biar tim doa darah dia menolak. Kita hargai kehendak pasien. Jadi tidak usah didoakan di dekat kamarnya. Kalau mau didoakan ya di ruangan tamu saja, jangan di dekat-dekat kamarnya, karena dia menolak untuk didoakan. Karena dalam tahap depresi dia mempersalahkan dirinya. Dosa apa saya? Kenapa sampai saya menderita penyakit ini? Apa kesalahan saya? Kenapa Tuhan jadi kejam begitu? Mempersalahkan diri dan mempersalahkan orang lain. Menyesali, ada apa sih salah saya? Saya cukup baik, berderma, hidup sesuai dengan aturan masyarakat, aturan gereja, aturan agama dan lain sebagainya. Apa salah saya? Kenapa saya menderita penyakit ya? Dalam tahap depresi. Nah, dengan bertambahnya waktu, dia kan penyakit bertambah berat. Nah, dia tentu sudah mulai mau menerima pengobatan, tapi mungkin sudah terlambat. Jadi dari tahap awal, Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, tahap penerimaan diri, acceptance atau penerimaan ya. Pasien sudah menerima kenyataan bahwa dia menderita kanker dan tidak lama akan segera meninggal dunia. Dia sudah mulai menerima kunjungan keluarga, saudara atau tim doa. Dia sudah mau didoakan. Pasien atau penderita banyak memberi pesan-pesan. Sebagian bahkan minta agar dihentikan pengobatan agar cepat meninggal. Perlu kontak fisik dengan orang-orang dekat. Jadi dia belai-belai di sayang-sayang perlu. Intervensi agama juga perlu. Bagaimana memberikan para tokoh rohaniawan itu memberikan pengharapan bagi dia bahwa ada kehidupan setelah kematian di surga atau di neraka, terserah. Di surga tentunya ya. Bila penderita berhenti berekspresi, petanda bahwa kematian sudah dekat. Misalnya dia tidak ingin lagi makan sesuatu, tidak ingin minta diperhatikan, dia cuek-cuek aja lah. Datang keluarganya dia masa bodoh, dia sendiri-sendiri. Mungkin dia lihat halusinasi,
dia lihat orang-orang dekat yang meninggal sudah datang. Itu ada bapakmu yang sudah meninggal atau ibumu sudah datang, pertanda bahwa dia akan menuju ke alam situ. Tapi kenapa ada orang yang datang? Karena untuk menuju alam situ orang takut. Orang takut dari dunia alam nyata ke dunia alam maut, kematian. Karena itu dia perlu penuntun. Karena itu dia melihat bayangan. Entah bapaknya atau ibunya, keluarganya, mungkin dari orang agama yang Kristen melihat Bunda Maria atau melihat Yesus menjemput dia untuk jalan menuju ke alam Sang Pencipta. Nah, selain pasien, kita juga perlu memperhatikan keluarga, karena keluarga selama merawat itu sudah capek ya, fisik, badan, jiwanya, beban ekonomi, waktu, tenaga, biaya, perasaan, semua itu terkuras. Justru di saat pasien sudah pasrah untuk meninggal, keluarga jadi beban lagi, jadi kolaps. Jadi kita perlu bijaksana untuk menerima keluarga yang kanker yang berat. Umumnya keluarga-keluarga itu sudah mengikhlaskan diri. Ada yang juga pasien yang saya alami minta pulang saja, tidak usah dianukan, dia tahu akan dia meninggal. Daripada membesar ongkos, biaya, penderitaan, dia mau mati saja. Jadi orang-orang, kalau kita yang beragama Kristen ya, doanya itu begini saja, tidak usah dia minta disembuhkan. Jelas-jelas tidak bisa sembuhkan. Bilang saja, ya Tuhan, kita mendoakan si A ini, terjadilah kepadamu, terjadilah kepadanya menurut kehendak-Mu. Tidak usah minta disembuhkan apa terjadi mujizat, itu hampir mustahil. Kanker-kanker, pakai logika sedikit, jangan terlalu dogmatis, terlalu percaya mujizat-mujizat yang terlalu di titik akhir tuh kematian masih hampir tidak ada mujizat. Itu saya direktur rumah sakit jiwa, orang-orang sakit jiwa puluhan tahun didoakan dan sembuh-sembuh juga. Ya. Jadi jangan dibodohin sama rohaniawan ya. Boleh kita berdoa, tapi ucapannya terjadilah kepadanya menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kita. Jadi peranan orang-orang dekat memberikan terapi ya. Dalam menjelang maut itu perlu adanya psikoterapi individu atau secara grup terapi. Jadi sama-sama orang kanker bergrup-grup menceritakan keadaannya, bagaimana efek samping obat, bagaimana nanti kalau kematian, bagaimana perencanaannya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada beban bersama, penderitaan bersama, itu bisa gitu ya. Sekarang bagaimana pengobatan? Tentunya kalau dia cemas, dalam obat dikasih obat cemas. Kalau dia murung, dikasih obat murung. Kalau dia efek samping dari obat radiasi itu dan kemoterapi, ya dikasih mual, muntah, tiba. Dan mungkin karena kesakitan dipakaikan lagi morfin, alkaloidnya. Tapi efek samping dari obat itu misalnya kanker usus, maka efek sampingnya itu melembabkan gerakan usus, sehingga dia susah buang air besar lagi. Ya ini memang sulit, tapi kenyataannya ada dan kita harus hadapi. Saya kira itu saja yang 5 tahap daripada jadi pertama itu menyangkal, shock dan menyangkal. Kedua itu marah. Ketiga itu tawar menawar, bargaining. Keempat itu depresi, murung. Dan kelima penerimaan total acceptance. Ya, saya kira itulah bagi para pendengar yang mau bertanya bisa bertanya, mengetik di kolom ini dengan ada nomor HP Android saya, ada WA saya, bisa bertanya dengan ketikan, nanti saya akan jawab atau bisa menelpon langsung. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di edisi depan minggu depan. Terima kasih.